From the insight for your daily life to the recommendation for your style. And this is Daily Lifestyle. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Well viewers, welcome on Daily Lifestyle bersama saya Ricky. Seperti biasa, saya akan memberikan informasi seputar daily lifestyle yang pastinya selalu fresh dan dapat menginspirasi viewers yang ada di rumah. Well viewers, untuk informasi pertama, bicara soal tahun 2021, sepertinya ada beberapa hal yang muncul yaitu tentang hobi dan kebiasaan yang baru. Tapi kalau bicara soal kebiasaan yang baru, salah satunya adalah ketika kita harus work from home, kemudian juga mengerjakan segala sesuatunya dari rumah saja. Dan kalau bicara soal hobi nih viewers, sepertinya banyak juga hobi-hobi baru yang muncul di masa pandemi ini. Dan tentunya salah satu hobi baru yang muncul di masa pandemi ini adalah sepedaan. Nah, siapa nih viewers di rumah yang sudah mulai hobi sepedaan? Tapi sepertinya sepedaan ini juga, bersepeda ini sepertinya bukan cuma hits di kalangan kita masyarakat biasa, tapi juga ternyata hits juga di kalangan artis. Nah, ada salah satu artis yang juga suka banget bersepeda. Siapakah dia? Langsung saja kita lihat tayangan berikut ini. Viewers, ada hobi baru yang mulai happening selama masa pandemik COVID-19 ini. Apakah itu? Ya, apalagi kalau bukan aktivitas bersepeda. Wabah bersepeda ini menjangkiti seluruh lapisan masyarakat termasuk kalangan artis. Salah satunya penyanyi tampan Mahesha Nanda Pratama, pemenang kontes dangdut Indonesia tahun 2015. Hai viewers, saya Mahesha KDI dan di episode Daily Lifestyle kali ini Mahesha bakalan beraktivitas yaitu goes sepeda bersama teman-teman dari komunitas sepeda Kois Loop. Dan biasanya sebelum Mahesha memulai aktivitas tersebut, Mahesha pasti akan memulainya dengan stretching atau pemanasan. Nanti kita bakalan ngeloop juga beberapa kilometer untuk bikin badan supaya lebih fit lagi. Ya, sebelum bersepeda kita pastinya memulai untuk stretching dulu ya, karena kebiasaan orang kalau bersepeda tanpa stretching atau pemanasan itu nanti bisa terjadi yang namanya kram atau pegel-pegel pada saat melakukan aktivitas bersepeda. Lalu stretching apa yang baik kita lakukan sebelum memulai aktivitas bersepeda? Lihat Mahesha. Setelah latihan pemanasan, berikut Mahesha akan menjelaskan perlengkapan sebelum bersepeda. Ya, buat viewers di rumah nih yang mau berkegiatan bersepeda, jangan lupa Mahesha sarankan untuk menggunakan yang pertama adalah helm. Kita harus menggunakan helm agar tidak terjadi benturan pada saat insiden kecelakaan. Dan tak lupa juga memakai sarung tangan supaya tangan lebih aman. Dan pakai manset juga kalau bisa. Lalu memakai pakaian yang selayaknya harus dipakai untuk keamanan dan kenyamanan kita pada saat melakukan aktivitas sepeda. Dan yang tak lupa juga, sentuhan terakhir adalah kacamata. Agar kalian terlihat keren. Let's go! Dan kini saatnya mulai goes. Semangat-semangat Mahesha! Saran Mahesha buat para pemula atau yang baru mencoba bersepeda, disarankan untuk jangan terlalu ngebut atau memutarkan pedal secara cepat gitu. Jadi kita harus mulailah dengan yang pelan, yaitu pemanasan seringan mungkin dan serileks mungkin agar heart rate kita itu jadi nggak terlalu memaksa ya, dan jangan nanti terjadi yang namanya gampang capek atau deg-degan setelah beraktivitasnya. Ya, jadi untuk pemula itu disarankan pemanasan dulu ya selama setengah jam atau mungkin kalau hitungan jarak itu 5 km saja. Jadi yang bagi viewers menggunakan alat ukur kecepatan
sebaiknya di kecepatan 25 sekian ya untuk pemanasan kita pada saat memulai goesnya. Untuk pemula disarankan latihan awalnya yaitu cadence ya, atau latihan putaran, di mana kita memaksimalkan atau membiasakan otot-otot halus kita untuk berputar secara maksimal. Bagaimana latihannya yang seperti Mahesa contohkan ini? Di gear belakang kita ringankan senyaman mungkin agar dapat putarannya itu lumayan sedikit cepat. Seperti ini. Nah, jadi membiasakan diri untuk melatih putarannya. Ini yang disebut latihan RPM atau putaran. Jadi seringan mungkin, tapi kaki tetap berputar. Ya juga penting ya buat para pemula atau buat goeser semua yang mempunyai alat ukur kecepatan. Nah, kita bisa mantau sebagaimana kecepatan kita. Apakah kita sudah mulai yang namanya masuk di stage program inti, pemanasan, atau cooling down juga bisa kita pantau di sini. Jadi yang saya pakai ini sudah lengkap semuanya. Jadi tidak cuma kecepatan saja, melainkan juga ada alat ukur detak jantung seperti heart rate, terus cadence juga, power dan segala macamnya sudah ada di alat ini. Sepertinya di belakang sudah kelihatan pelotonan dari teman-teman Mahesa. Mahesa langsung gabung aja ya. Viewers, seperti yang sudah disinggung di awal segmen tadi, bahwa pandemik COVID-19 punya dampak positif pada kebiasaan orang. Lihat saja betapa banyak orang yang tiba-tiba hobi bersepeda. Lalu bagaimana dengan Mahesa? Apakah penyanyi berusia 26 tahun ini juga menjadi korban dalam tanda kutip hobi baru bersepeda? Masalah sepeda, kalau orang bilang kita goeser pandemi, karena pandemi baru timbul rasa ingin bersepeda. Sebenarnya juga dipecut sih karena oleh calon mertua ya. Sorry ya Pi. Jadi waktu itu Mahesa punya bobot badan lumayan naik ya, 91 kilo. Nah, beliau mengancam Mahesa, kalau kamu pengen nikah dengan anak saya, jadi kamu harus turunkan berat badanmu. Dengan cara apa? Dengan cara bersepeda. Kebetulan beliau juga pengusaha sepeda. Jadi Mahesa dianugerahkan sebuah sepeda dan alhamdulillah kita terus berkegiatan bersepeda. Dan alhasil karena pecutan itu tadi, bobot badan Mahesa dari 91 sekarang ke 82 kilo dalam waktu 3 bulan. Alhamdulillah ada hikmahnya juga ya dengan bersepeda. Iya, banyak yang bilang, kamu giat banget sih bersepeda, ini karena mau nikah ya? Ya salah satunya itu. Jadi kan ada PR juga. Walaupun bersepeda ini kita untuk sehat, tapi juga yang namanya look ya. Apalagi Mahesa di dunia entertain, look ini sangat diutamakan sekali untuk menjaga penampilan kita perform di depan layar kaca. Jadi banyak banget sih sebenarnya keuntungan-keuntungan kita berolahraga sepeda ini. Meski awalnya dikarenakan keadaan yang memaksa, belakangan Mahesa mengaku malah mulai kecanduan bersepeda. Loh, kok bisa? Ya, orang sih bertanya-tanya ya sama Mahesa, kenapa kok kamu jadi kecanduan sepeda? Kenapa kok kamu jadi edik banget lah ya? Kalau satu hari tanpa sepeda itu galau, karena di sepeda ini, kalau kita sudah mencapai sesuatu yang menurut orang lain itu susah, dan kita telah mencapainya itu kayak mempunyai kebahagiaan tersendiri gitu, kebahagiaan yang luar biasa dan wah akhirnya saya bisa, dan itu tetap terus-menerus seharian penuh bakalan teringat, wah ya saya tadi mencapai ini, wah saya ini, apalagi dapat appreciate dari teman-teman, rekan-rekan satu goeser gitu, itu luar biasa banget. Kebahagiaan bersepeda itu konon kian terasa nikmat bila seseorang melakukan aktivitas tersebut bersama teman-teman yang juga mempunyai hobi yang sama. Begitupun dengan Mahesa yang bergabung dalam sebuah grup atau komunitas bersepeda yang menamakan diri mereka KLCC atau Kuslop Cibubur Community. Ya, dan tak lupa juga Mahesa juga bergabung dalam komunitas sepeda KLCC, Koislop ya.
Di situ Mahesa bersama teman-teman berkegiatan sepeda, mandatorinya di setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Kita latihan bareng dari berbagai penjuru kumpul di kota wisata sendiri. Kita mengadakan latihannya itu ngelup, muterin jalur kota wisata ini, ada yang 30 kilo hingga 150 kilo. Di anggota Kois Club sendiri itu kita ada 50 orang ya. Cuma tidak semuanya juga mempunyai kesempatan atau waktu yang pas untuk latihan bareng gitu. Mungkin ada yang ini datang, yang itu tidak. Cuma seringnya pada banyak yang gabung gitu. Pada saat hari mandatori itu terhitung 35 orang. Dan itu bukan semuanya yang atlet, melainkan dari berbagai profesi. Ada yang pengusaha, ada yang jenderal juga, ada rekan-rekan sesama musisi seperti Mahesa dan lain-lain. Pesan Mahesa buat para goeser pemula ya, karena Mahesa juga termasuk goeser pemula juga. Jadi pesannya hati-hati, stay safe, dan tetap jaga protokol kesehatan, karena bagaimanapun kita juga lagi dalam masa pandemi. Kita harus menjaga itu semua. Sehat boleh, terus menjaga kesehatan juga pastinya ya. Dan kalau bersepeda diusahakan lengkap dengan pakaian-pakaian yang melindungi kalian untuk beraktivitas sepeda. Terus sarapan jangan lupa, karena setelah itu semua tercapai, kita lupa nih. Yang paling penting itu juga sarapan, terus stretching juga, minta restu dari orang-orang terdekat. Karena apa? Kita kan bersepeda di luar lingkungan rumah kita. Jadi minta restunya dan serahkan semuanya sama Allah lah, agar kita mencapai kesehatan yang maksimal dan kebahagiaan juga. Nah, gimana? Tapi kalau bicara soal bersepeda, sepertinya niatnya ini kayaknya berbeda-beda. Viewers yang ada di rumah, saya mau tanya dulu. Ini bersepeda itu niatnya viewers yang ada di rumah itu memang untuk sehat, ingin imunnya meningkat, menghilangkan stres, atau cuma pencitraan doang di sosial media biar kelihatan sehat? Biasanya kan pencitraan bisa mengalahkan segalanya gitu ya. Tapi bicara soal hal-hal baru, tadi kita udah bicara soal hobi baru, kebiasaan baru. Tapi masa pandemi ini juga ada yang baru juga, yaitu profesi baru yang muncul selama masa pandemi. Apa? Yaitu adalah menjadi YouTuber. Siapa yang cita-citanya mau menjadi YouTuber? Sepertinya kalian harus lihat tayangan berikut ini, karena ada Mahesa KDI yang juga sekarang menjadi seorang YouTuber. Seperti apa konten yang dibagikan di YouTube channelnya? Ini dia tayangannya. Viewers, pandemi COVID-19 yang sudah terjadi selama 1 tahun lebih ini akhirnya melahirkan banyak kebiasaan baru. Misalnya banyak orang yang mendadak hobi bersepeda, seperti yang dilakukan Mahesa tadi. Atau ada juga yang banting setir, menekuni profesi baru, yaitu jadi YouTuber. Agaknya profesi sebagai YouTuber cukup menggoda Mahesa, seperti yang ia ceritakan berikut ini. Ya, aktivitas Mahesa terkini karena lagi pandemi, jadi kita segala-gala macamnya melakukan di rumah saja, seperti ya masih tetap perform dengan cara live streaming atau bermain media sosial YouTube, tetap mengekspos diri, menciptakan karya buat melahirkan sesuatu yang diekspos ke media sosial. Karena dari suasana pandemi ini kita tidak bisa banyak beraktivitas di luaran ya, atau apalagi di kerumunan begitu. Karena kalau manggung otomatis ada kerumunan. Jadi kerumunannya kita bikin di wadahnya, yaitu sosial media. Alhamdulillah Mahesa sudah melahirkan sesuatu ya. Yang nggak besar sih sesuatunya, tapi insya Allah menuju besar. Yaitu akun YouTube Mahesa sendiri, yaitu Mahesa Channel. Nah, di Mahesa Channel itu Mahesa sudah cover berbagai macam genre lagu, baik itu Mahesa sendiri dangdut, terus ada pop juga, lagu bahasa asing juga, dan lain-lain segala macamnya. Mungkin viewers juga bisa pantengin akun YouTube channel Mahesa.
Apa yang dilakukan penyanyi asal Pekanbaru Riau ini merupakan salah satu bentuk usaha untuk terus berkarya dan berusaha di tengah masa pandemik. Beruntungnya, meski terhitung baru mulai serius membuat konten YouTube, tapi Mahesha sudah punya penggemar di sosmed yang setia menunggu video baru berisi cover lagu-lagu lawas yang dibawakan Mahesha. Subscriber penyanyi akan segera melepas masa lajangnya ini juga mulai ribuan. Alhamdulillah ya, sejauh ini tanggapannya lumayan bagus. Cuma memang disayangkan aja, kok bagus-bagus gara-gara pandemi begini, kami pingin ngeliat realnya gitu. Ya mohon bersabar karena ini ujian. Ya kita menikmati saja di platform digital ya. Insya Allah kalau misalnya pandemi ini segera berlalu, kita pasti melepas kangen lagi. Bukan Mahesha sendiri, karena ada teman-teman rekan-rekan musisi juga yang kangen dengan namanya perform atau panggung di luaran sana. Viewers, seperti diketahui sudah hampir 2 tahun wabah corona melanda Indonesia dan hingga kini belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Kenyataan ini tentu saja sangat berpengaruh pada panggung hiburan tanah air, utamanya pentas musik. Namun begitu, Mahesha tidak mau menyerah dengan keadaan. Terbukti ia memilih menyapa penggemar dan pecinta musik dangdut melalui platform sosial media. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Viewers, kalau kalian penasaran dengan lagu yang barusan, versi Mahesha, pengen lengkapnya langsung aja pantengin ya di YouTube channel Mahesha Channel. Saksikan fullnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuh bagaimana viewers, banyak jalan menuju Roma, iya kan, bisa dibilang seperti itu. Banyak cara untuk mendapatkan hatinya. Tapi tentunya viewers, kalau bicara soal karya, kita bisa berkarya dengan cara apapun, dengan platform apapun. Nah, salah satunya YouTube tadi, itu bisa menjadi salah satu solusi untuk kita tetap berkarya. Tapi viewers, bukan cuma Mahesha KDI, ternyata ada beberapa musisi-musisi YouTuber yang dimana bahkan mendapatkan penghasilan hingga 51 miliar rupiah per tahunnya. Wah, fantastis banget kan? Siapa saja mereka akan kami hadirkan setelah tayangan atau pariwara berikut ini.